Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan atau presentasi tentang anti korupsi. Nah, sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fadli Nur Asifa. Saya mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Program studinya Teknik Informatika dengan NIM 1870231160. Di sini saya mau menjelaskan presentasi tentang apa itu anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Jadi, konsep korupsi menurut hukum itu definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindakan pidana korupsi. Namun, pada dasarnya, ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yang pertama, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yang kedua, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang ketiga, korupsi yang terkait dengan pemerasan, yang keempat, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, kelima, yaitu korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yang keenam, yaitu korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Lalu, apa peran integritas? Nilai dasar integritas yang mengaruhi secara signifikan penguatan nilai-nilai anti korupsi dengan membangun sistem berdasarkan pencapaian prinsip anti korupsi. Integritas terdiri atas dua bentuk, yaitu integritas substansif dan formal. Bauman 2008. Integritas formal mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarah pada nilai dan moral. Sementara itu, integritas substansif mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu dengan dasar nilai dan moral. Konsep integritas inilah yang penting untuk dicapai. Lalu, apa peran integritas? Prinsip-prinsip anti korupsi dapat dimaknai sebagai aturan atau standar dalam membangun sebuah sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi. Ketika prinsip-prinsip anti korupsi menjadi dasar utama dalam membangun sistem yang bersinggungan langsung dengan peran individu dalam lingkup sosial masyarakat, maka potensi melakukan korupsi akan tertutup. Individu yang memiliki integritas, khususnya integritas substansi, akan memunculkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas tersebut. Keberadaan nilai-nilai dasar integritas yang berorientasi pada nilai dan diperkuat dengan optimisme akan menguatkan nilai korupsi yang kesadaran untuk menghindari perilaku koruptif. Lalu nilai internal mendorong individu untuk membangun sistem berdasarkan prinsip-prinsip, sehingga tercipta ekosistem yang jauh dari potensi korupsi. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini kasus korupsi seringkali terjadi. Walaupun sudah dilakukan berbagai cara dan upaya untuk memberantasnya, kasus korupsi ini tak ada henti-hentinya, kembali terjadi lagi dan lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang mahasiswa yang tak lain adalah generasi penerus bangsa di masa mendatang dalam menyikapi kasus korupsi yang marak terjadi? Kita harus memiliki nilai moralitas yang tinggi, rasa peduli, dan tanggung jawab yang turut mengembangkan dan memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Untuk saat ini kita mulai belajar dari hal kecil, seperti contohnya kita harus bertanggung jawab tugas-tugas kita sebagai mahasiswa dan peduli dengan perkembangan lingkungan. Nah, demikian itu bisa melatih kita untuk selalu memiliki rasa peduli dan rasa tanggung jawab apapun.
atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang atau terhadap keuangan beberapa negara. sikap umum Misalnya, terhadap seorang korupsi. Yang pertama itu penyedia ketidakpuasan. barang Banyak orang oleh merasa barang marah, tidak kecewa, sesuai dan tidak puas terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Nah, dua, penolakan dan ketidakpercayaan. Korupsi telah menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Nah, yang ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Banyak orang mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintah dan sektor publik. Mereka menginginkan proses hukum yang adil, menyelidiki yang tuntas, dan hukum yang setimpal bagi pelaku korupsi. Nah, yang keempat ini aktivisme dan aksi sosial. Muncul gerakan-gerakan anti korupsi dan aksi sosial yang melibatkan masyarakat sipil, menunjukkan sikap keras kepala dan ketidakpuasan. Nah, setelah itu banyak individu dan organisasi berusaha meningkatkan kesadarannya, melakukan kampanye dan memperjuangkan perubahan sistematik untuk korupsi. Nah, yang lima, kesadaran dan partisipasi. Beberapa orang mungkin menjadi lebih sadar pencegahan korupsi dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi bagian dari solusi dan tidak memberikan suap atau mendorong. Nah, mahasiswa ini seringkali menjadi agen perubahan dan memiliki peran penting dalam perjuangan melawan korupsi. Banyak mahasiswa di Indonesia memiliki sikap anti korupsi dan terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menciptakan perubahan positif. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa banyak mahasiswa yang anti korupsi. Yang pertama, kesadaran akan dampak negatif korupsi, yaitu mereka menyadari bahwa korupsi menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, merugikan rakyat, dan merusak moralitas serta integrasi bangsa. Yang kedua, idealisme dan semangat keadilan. Banyak mahasiswa yang masih dipenuhi dengan semangat idealisme dan keadilan. Mereka percaya bahwa pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi adalah kunci bagi keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa sering terpapar dengan isu-isu korupsi melalui pendidikan, diskusi di kampus, dan media. Mereka mempelajari konsekuensinya korupsi dan pentingnya memerangi praktik tersebut dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan transparan. Yang keempat, yaitu peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa dianggap sebagai kekuatan yang dapat mendorong perubahan sosial. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan organisasi, gerakan mahasiswa, kampanye, dan protes untuk menyuarakan tuntutan anti korupsi dan memperjuangkan perubahan positif di masyarakat. Dan yang kelima, yaitu aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Mahasiswa memiliki harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Mereka ingin menciptakan lingkungan yang bebas dan korupsi, di mana integritas dan keadilan menjadi landasan utama dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Sekian presentasi saya dengan judul anti korupsi. Terima kasih.